Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Eh, kita udah memasukin pertemuan yang keempat. Ya. Kita udah memasukin pertemuan yang keempat. Sebelum kita memasukin pertemuan yang keempat, minggu kemarin kita udah membahas pertemuan yang pertemuan yang ketiga eh, dalam mata kuliah sistem penunjang keputusan, yaitu membahas mengenai manajemen data. Manajemen data itu seperti apa sih? Seperti itu strukturnya. Nah, komponen yang dibahas minggu kemarin yaitu teman-teman masih ingat subsistem manajemen data itu seperti apa, terus manajemen model untuk SPK itu seperti apa, terus antar muka pengguna SPK itu seperti apa ya, antar muka pengguna seperti apa, terus subsistem manajemen berbasis pengetahuan itu seperti apa sih, seperti itu sudah kita bahas minggu kemarin. Nah, untuk pertemuan yang sekarang, di pertemuan keempat, kita akan membahas mengenai multi kriteria decision making ya, atau bisa disebut dengan MCDM seperti itu. Ini sangat penting sekali. Apa itu sih multi kriteria decision making? Seperti apa sih komponen-komponennya? Terus nanti juga akan kita bahas mengenai lebih kepada metode AHP ya untuk MCDM ya, multi kriteria decision making itu seperti apa di AHP, terus kasus-kasus yang akan kita bahas itu seperti apa untuk model sistem penunjang keputusan itu. Nah, saya singkat saja. Saya lanjut saja. Multi kriteria decision making yaitu suatu metode atau pengambilan keputusan untuk menetapkan alternatif terbaik dari sejumlah alternatif yang ada, seperti itu, berdasarkan kriteria-kriteria yang sudah ditentukan, seperti itu. Jadi misalkan kriteria A, B, C seperti itu kan kriteria A, B, C itu kan sudah kriteria-kriteria yang ditentukan. Nah, kriteria-kriteria yang ditentukan ini objeknya apa, seperti itu. Misalkan pemilihan karyawan terbaik, seperti itu. Nah, dari tiga kriteria ini untuk memilih karyawan terbaik, atributnya apa aja, seperti itu. Misalkan dia itu prestasi, terus aktif, misalkan seperti itu, terus lama kerja, misalkan seperti itu kan kriteria C1, C2, C3 seperti itu. Nah, itu untuk menentukan alternatif berdasarkan kriteria tertentu. Misalkan kriteria yang pertama misalkan lebih tinggi dari kriteria yang kedua dan ketiga, seperti itu alternatif, seperti itu, sehingga dia itu memenuhi grade ataupun uh, objek ataupun apa ya istilahnya, ketentuan yang ditentukan, seperti itu. Nah, di sini juga akan kita bahas atau kita akan mengenal yang namanya MADM, seperti itu atau bisa disebut dengan multi attribute decision making, seperti itu digunakan untuk melakukan penilaian ya atau seleksi terhadap beberapa alternatif dalam jumlah terbatas, gitu. Kalau MODM, multi object DM, digunakan untuk menyelesaikan permasalahan seperti pada pemrograman otomatis dalam jumlah tak terbatas, gitu. Kalau fitur umum MCDM yaitu yang pertama alternatif ya, alternatif penyelesaian permasalahan, terus atribut karakteristik ataupun komponen kriteria keputusannya itu seperti apa, seperti itu. Modelnya lah istilah, model atributnya seperti apa yang melekat pada objek, seperti itu. Terus konflik antar kriteria, misalkan kriteria A, kriteria B, kriteria 1, kriteria 2 itu dia itu lebih rasio yang mana, seperti itu. Lebih objektif yang mana, seperti itu. Terus bobot keputusan itu bervariatif ya, dari atribut pertama, kedua dan ketiga itu bobotnya pasti berbeda, seperti itu, tergantung dari seberapa seberapa besar sih kriteria itu, seberapa
manfaat sih kriteria yang ditentukan itu seperti itu. Terus matrik keputusan gitu. Misalkan contohnya ya, tingkat kepentingan di situ ada sangat tinggi, ada cukup, ada rendah gitu. Dia itu mempunyai nilai misalkan sangat tinggi itu 5, bobotnya itu 5, cukup itu 3, rendah itu 1 seperti itu. Dimana bobot kriteria itu ketika 5 itu mempunyai nilai 40%. Nah, 5 itu bobotnya itu disandingkan dengan si wajah misalkan. Wajahnya, oh iya wajahnya is 5 wis seperti itu. 5 aja sudah. Nilainya 40% seperti itu. Nah, cukup itu kayak seperti itu misalkan. Ya udah 3 aja nilainya seperti itu, 30%. Nah, 1 itu rendah misalkan itu ya DC pintar 30% juga seperti itu. Itu seperti itu. Jadi rendah, sedang, cukup seperti itu. Jadi 40, 30, 30 misalkan seperti itu. Nah, di sini adalah atribut ya, atribut 1, 2, 3, objek pertama, kedua, dan ketiga seperti itu. Jadi setiap orang yang ada di sini, elemen orang yang di sini, dia itu mempunyai kriteria wajah, kaya, pintar seperti itu. Nah, dari kriteria wajah, kaya, pintar, dia itu mempunyai bobot kriteria seperti itu, seperti yang ada di atas ini. Terus yang kelima yaitu matrik keputusan. Matrik keputusan itu diambil dari hasil dari kriteria ya, kriteria pertama dan kedua yang dihasilkan dari bobot seperti itu. Jadi wajah itu 40% ya udah 5 ini aja di breakdown lagi. Jadi matrik keputusan seperti itu. Nah, matrik keputusan ini menghasilkan apa? Seperti yang disandingkan 40 di sini, 30 di sini, 30 di sini seperti itu. Nah, dia itu di breakdown sehingga menghasilkan setiap atribut atribut pertama, kedua, dan ketiga itu mempunyai nilai yang berbeda. Dia itu misalkan atribut pertama X 11, 12 sampai X ke N itu banyaknya banyaknya kriteria seperti itu. Ingat, kriteria dan atribut itu beda. Kriteria itu adalah objek ya, objek yang ditentukan, kriteria A, B, C. Kalau atribut dia itu nilai objek ya, seperti itu. A1, A2, A sampai A ke N seperti itu. Jadi yang ikut kontes lah istilahnya. Ini kriteria ini penentu dari si objek seperti itu. Jadi dibikin matriks sehingga W 30 30 40 30 30 seperti itu. Nah, untuk klasifikasi tipe MCDM itu berdasarkan tipe data ya. Tipe data itu ada 3 ya, untuk MCDM. Yang pertama deterministik ya, atau bisa dikenal dengan konsekuensi kejadian terdahulunya seperti apa, seperti itu. Terus stokastik ya, artinya stokastik ini bisa dikatakan peluang ya, peluang dari sebuah atribut, sebuah kriteria dan atributnya itu seperti apa sih, seperti itu. Terus fazi ya, samar-samar, kabur seperti itu, atau iya atau tidak seperti itu. Terus berdasarkan jumlah pengambilan keputusannya. Jumlah pengambilan keputusan misalkan ya satu orang ya DSS ya, leadernya misalkan ya, atau berkelompok seperti itu. Terus klasifikasi solusi ya MCDM. Solusi idealnya nilai maksimum kriteria keuntungannya berapa, nilai di minimumnya kriterianya biayanya berapa seperti itu, menghemat lah seperti itu.
Terus solusi non dominate seperti itu, non dominate. Jika solusi fleksibel yang lain akan memperbaiki terhadap suatu atribut yang tanpa digeneralisasi atribut lain, artinya tanpa dipengaruhi atribut yang lain seperti itu. Atau solusi yang memuaskan seperti itu. Juga solusi yang lebih disukai itu seperti apa. Nah, untuk MADM, metode dalam MADM itu ada 5 ya. Ada SAW, simple additive white, atau ada electre, ada Topsis, ada WP, white product, ada AHP seperti itu. Yang akan kita bahas yaitu lebih kepada AHP hari ini. Nah, metode AHP menurut Kusrini 2007 yaitu sebuah hierarki fungsional dengan input utamanya persepsi ya, persepsi manusia itu pasti. Karena pada dasarnya proses pengambilan keputusan adalah memilih ya. Ingat, SPK itu adalah untuk memilih suatu alternatif ya dari banyaknya alternatif yang ada. Untuk apa? Keberadaan hierarki memungkinkan masalah yang kompleks, tidak terstruktur, dipecah dalam sub masalah, lalu menyusunnya menjadi sebuah bentuk hierarki. Keunggulannya penggambaran secara grafis sehingga mudah dipahami seperti itu. Jadi dari masalah ini, masalah matematis yang diselesaikan secara matematis, yaitu dipecah permasalahannya itu menjadi beberapa kriteria. Terus dari beberapa kriteria itu dimatrikan, terus diolah lagi sehingga akan menghasilkan gambaran secara grafis. Dari gambaran secara grafis itu memudahkan orang ya, atau manajer atau pemangku keputusan untuk mengambil satu keputusan seperti itu. Prosedur AHP yang pertama, mendefinisikan masalah dan menentukan solusi, lalu menyusun hierarki. Itu utamakan tujuannya ya. Terus yang kedua yaitu menentukan prioritas elemennya. Prioritas elemen itu ada apa aja buat perbandingan berpasangan ya. Perbandingan berpasangan antara elemen A, atribut B dan atribut C seperti itu. Kriteria A dan kriteria C seperti itu. Isi matrik perbandingan berpasangan dan dengan bilangan. Lihat tabel ya. Tabelnya nanti saya bilang. Misalkan tabelnya ya seperti inilah. Jadi kriterianya ada 4, menentukan prioritas kriteria udah dibikin, udah tak bikin matrik perbandingan berpasangan ya, atau bisa dikatakan MPB ya. Terus di sini ada kedisiplinan, ada prestasi, ada pengalaman kerja, perilaku, terus ada jumlah ya. Seperti itu. Jumlah ini didapat dari tabel dari kolom kedisiplinan seperti itu. Ada kerja itu jumlahnya seperti itu. Terus matrik normalisasi seperti itu. Matrik normalisasi itu didapat dari mana? Dari sini. Itu. Jadi kedisiplinan, prestasi kerja itu dijumlah lah istilahnya. Kan dijabarin nih. Seperti itu. Sorry. Menentukan elemen dulu. Terus skala penilaian perbandingan pasangan ya, misalkan 1, 3, 5, 7. Kalau 1 itu kedua elemen sama pentingnya ya keterangan. Kalau 3, satu elemen sedikitnya lebih penting dari elemen lainnya, misalkan seperti itu. Sampai ke kebalikannya, jika salah satu aktivitas X memiliki satu angka dibandingkan aktivitas Y, maka aktivitas Y lebih memiliki nilai kebalikan dibanding aktivitas X gitu.
misalkan sintesis yang penjumlahan nilai 2 dari nilai-nilai dari menjumlah nilai-nilai dari setiap kolom pada matriks seperti itu. Kan tadi kan dari matriks ini dijumlah seperti itu, dari kolom jumlah 16. Ini mempunyai prioritas lah istilahnya. Prioritas yang paling tinggi ya kedisiplinan seperti itu, 0,4 seperti itu. Ini pembulatan dari nilai ini. Oh, ini pembulatan, sorry. Ini pembulatan. Gitu. Terus mengukur konsistensi. Mengukur konsistensi itu kalikan setiap nilai kolom pertama dengan prioritas relatif elemen pertama, kolom kedua dengan prioritas relatif elemen kedua, jumlah setiap baris. Artinya kalau kita dijabarin, kalau di lambda maksimal ya, lambda maksimal alfa matrik plus prioritas n ya, n itu banyaknya atribut seperti itu. Terus hitung konsistensi indeksnya atau bisa dikenal dengan konsistensi indeks. Konsistensi indeks itu sama dengan alfa maksimal ya, n kali banyaknya atribut, nah, atau sama dengan banyaknya atribut, bukan kali, dibagi banyaknya atribut seperti itu. N banyaknya elemen bukan atribut. Hitung konsistensi rasionya atau CR ya, konsistensi rasio. CR diambil dari CI, dari ini, plus IR itu. IR nya itu indeks random konsistensi gitu. Jadi kalau dijabarin ukuran matriks 1, 2 sampai 15 misalkan, 1,2 itu sama dengan nilainya IR nya 0. Kalau 15 sampai 15 1,59 misalkan. Terus habis itu ditentukan ya, memaksimalkan konsistensi hierarkinya. Jika nilainya lebih dari 10%, 0,1, maka penilaian data judgment harus diperbaikin ya. Kalau lebih dari 10%. Sebaliknya jika kurang sama dengan 0,1, maka perhitungan benar dan dapat diterima. Jadi ini ketentuannya. Contoh kasus ya, sebuah perusahaan ingin memilih karyawan berprestasi dengan memperhatikan beberapa kriteria ya. Nah, jadi karyawan berprestasi objeknya, tapi dia itu membreakdown dilihat dari beberapa kriteria yang akan dipertimbangkan. Di sini ada 4 kriteria: disiplin, prestasi kerja, pengalaman kerja, perilaku kerja cukup, seperti itu. Di sini ada baik seperti itu, cukup, kurang seperti itu. Jadi misalkan kriteria A, B, C, misalkan orangnya A, B, C sampai N. Ada disiplin, prioritas kerja dan lain semacamnya. Ada cukup, baik seperti itu. Cukup baik ini kan punya nilai seperti itu. Cukup itu berapa, baik itu berapa, kurang itu berapa, seperti itu. Seperti yang tadi awal, yang di atas, yang sederhana. Nah, sama seperti ini. Nah, dari sini baru menentukan prioritas kriteria ya. Nah, kriteria mana yang akan jadi prioritas gitu. Membuat matriks berpasangan misalkan. Kedisiplinan misalkan 1, 2, 3, perilakunya 3 gitu.
Jadi dia itu selang-seling seperti itu ya, matriks ya. Prestasi kerja misalkan 2, ya udah setengah untuk prestasi kerjanya. Prestasi kerja itu 2, ya udah setengah 0,5 misalkan. Terus pengalaman kerja itu 2 misalkan. Kalau untuk perilaku itu 3, ya udah sepertiga 0,3 seperti itu. Sehingga akan didapat kalau kedisiplinan itu dijumlahkan jadi 2,33 seperti itu. Prestasi kerja itu jadi 4, pengalaman kerja itu jadi 5,5, perilaku itu jadi 8 seperti itu. Sehingga membuat matrik nilai kriteria, nilai baris kolom baru, nilai baris kolom lama, jumlah masing-masing kolom lama seperti itu. Nggak akan dihasilkan kedisiplinan itu mempunyai nilai yang 2,33, prestasi kerja itu 4, pengalaman kerja 5,5, perilaku itu 8 seperti itu. Nah, ini baru di breakdown dan menghasilkan jumlah. Nah, gitu ya. Dari yang tadi itu, dari yang ini. Sehingga jumlahnya kalau kedisiplinan itu 1,67 itu. 1,67. Kalau di breakdown dia itu 0,42. Jadi dia itu prioritas itu untuk kriterianya. Oh iya, kedisiplinan paling tinggi itu untuk menentukan atribut ini. Terus prioritas yang kedua, terus 0,19 itu kerja, sama seperti yang ada di sini. Untuk normalisasi ini ya, untuk normalisasi, jadi ya sama hasilnya. Sorry. 0,12 seperti itu. Jadi lebih enak di Excel. Yang saya hitung ini saya letakin di PPT seperti itu. Nanti Excelnya saya kasih. Terus baru membuat matrik penjumlahan setiap baris ya. Setiap baris itu dijumlah 1, 2, 2, 3 misalkan. Itu ditentukan, terus di iniin di apa di ini kan pembulatan. Ini di iniin di apa di jumlah per barisnya. Di 042 dibulatin seperti itu. Hasil yang inilah. Seperti itu. Sama dengan yang di Excel. Jadi matrik penjumlahan setiap baris itu kedisiplinan misalkan 0,41 misalkan 0,41, 0,4, prestasi 0,5 kan 0,5 ya. Terus untuk pengalaman 0,38 ya, 0,3 itu jumlahnya 17 itu. Hasil rasionya konsistensi jumlah prioritasnya itu 2,12 istilahnya. Sehingga akan dihasilkan ini di jumlah per baris ya. Baris ini, baris ini, baris ini, baris ini, jumlah. Jumlahnya akan menghasilkan 5,07 seperti itu. Jadi sesuai. Statusnya diterima seperti itu. Nah, setiap kriteria disiplin, prestasi itu baiknya dibikinin tabel sendiri seperti itu. Kriterianya 3 kan, kriterianya 3 ya. Untuk misalnya
misalkan kedisiplinan itu nilainya 3. Kalau ini prestasi juga 3, menentukan prioritas kriteria ya, 3. Jadi baik, cukup, kurang itu berapa sih, seperti itu. Seperti ini, prioritasnya 1, 0,4, 0,1 seperti itu. Tuh dibikin breakdown sendiri-sendiri. Kita balik ke PPT lagi, seperti itu. Nah, perhitungan rasio konsistensi memastikan nilai rasio konsistensi atau CR kurang lebih atau sama dengan 0,1. Acuannya seperti ini. Jika lebih besar dari 0,1, maka matriks perbandingan berpasangan harus diperbaiki. Jadi harus diperbaiki kalau lebih dari 0,1. Karena di sini nilainya 0,759 lebih kurang dari 0,1, artinya diterima seperti itu. Kalau untuk menentukan prioritas subkriteria bisa dilihat di Excel ya nanti ya. Saya juga tak subkriteria maksudnya ini disiplin, baik, seperti apa, artinya ini. Misalkan menentukan prioritas kriteria ya, karena di situ baik, cukup, kurang, jadi penilaiannya ya 1, 3, 4 seperti itu. Misalkan baik itu 1, cukup itu 3, kurang itu 4 misalkan seperti itu. Sehingga akan kalau di breakdown misalkan baik 0,7, 0,6, cukup 0,69 seperti itu, kurang 0,5 seperti itu. Kan di bawah prioritas, di bawah ini seperti itu. Kalau dijumlahkan kan dia itu kan ya 478 seperti itu, 4378 ya, jadi 8 seperti itu. Nah, untuk minggu depan coba teman-teman bikin ya sebuah perguruan tinggi. Tugasnya misalkan bagaimana sih memecahkan sebuah permasalahan. Sebuah perguruan tinggi itu ingin memilih mahasiswa berprestasi dengan memperhatikan beberapa kriteria ya. Kriteria yang dipertimbangkan yaitu tinggi, sedang, rendah gitu. Dari absensi, dari IPK, dari perilaku seperti itu. Ada tinggi, sedang, rendah seperti itu. Itu nilai mahasiswa yang namanya Zain, Alauddin, dan Juwinda, serta tentukan karya terbaiknya apa seperti itu. Karyawan terbaiknya itu apa, yang mana gitu, yang paling tinggi gitu. Ada sedang, tinggi, sedang gitu. Jadi absensi itu sedang, tinggi, rendah. Sedang, jadi tinggi, sedang, rendah. Tinggi, sedang, rendah seperti itu. Sain di sini sedang, tinggi, sedang seperti itu. Jadi ini baku ya, seperti itu. Ini baku. Coba nanti teman-teman breakdown itu seperti itu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada yang ditanyakan bisa ke komen di Google Classroom ya. Nanti perhitungannya saya berikan yang di Excel. Nah, di tugas ini juga teman-teman tolong Excelnya juga dikirim ke saya ya, perhitungan di Excelnya. Terus di ini juga di Word ya,
di Word, tulis di Word, nanti di Microsoft Word juga dituliskan ya hasil perhitungan Excel sedikit aja, rangkumannya aja seperti itu, tapi detailnya di Excel aja seperti itu. Tuh, mungkin itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.